taksi online ini juga tidak terlepas dari konflik dan kontroversinya. Nah, itu yang ingin saya bedah gitu. Lalu di yang kedua saya cerita tentang framing, jadi bagaimana media di Indonesia itu menganalisis tentang taksi online. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen riset menggunakan framing analisis gitu ya, juga saya kira bisa membaca buku ini, karena di bab 2 itu saya menjelaskan tidak hanya bagaimana media memframing taksi online, tapi saya juga menjelaskan metode framing analysis yang saya terapkan seperti apa, step by step-nya seperti apa gitu. Lalu yang ketiga itu tentang dramaturgi dari konflik tentang taksi online. Jadi di bagian ini saya mengambil metode discourse analysis dan juga saya tambahkan dramaturgi analisis untuk memahami konfliknya. Nah, mungkin buat teman-teman mahasiswa peneliti gitu ya yang ingin melakukan kajian bidang discourse analysis, saya kira bisa baca di bagian bab 4 ini. Bab 3. Terus di bab 4 saya bicara tentang multi kriteria mapping. Online taxi to realizing urban futures. Nah, di bab 4 ini sebenarnya saya fokus menggunakan metode multi kriteria mapping untuk membangun imajinasi masa depan taksi online itu seperti apa gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang di bidang planologi gitu ya, atau di bidang future studies gitu ya, yang berminat mengkaji lebih lanjut tentang politik imajinasi masa depan seperti apa, saya kira bisa membaca di bab 4 ini. Lalu di bab kelima saya bahas tentang informality and COVID-19. Jadi saya bicara tentang bagaimana krisis COVID-19 yang lalu berpengaruh pada sektor informal di Indonesia. Kemarin kan kita lihat ada banyak fenomena-fenomena yang muncul gitu ya di dunia taksi online, terutama ojek online yang masih bekerja atau pekerjanya itu masih dikategorikan sebagai pekerja informal gitu. Nah, itu kira-kira buku pertama yang ingin saya bagikan. Lalu buku yang kedua itu transnasionalisme dan teknologi digital di era global. Buku ini saya edit bersama dengan Bu Siti Daulah dan juga Mas Said Al-Murtado. Dan ini sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan teman-teman mahasiswa HUIBM tentang bagaimana teknologi itu juga berpengaruh sangat besar gitu ya dalam hubungan internasional ataupun dalam politik global. Jadi kita bagi dari 6 bagian. Ini cukup tebal teman-teman bukunya, dan sebenarnya selain pesan di saya, teman-teman juga bisa pesan di Pustaka Pelajar gitu ya. Nanti saya kasih linknya di bawah. Dan ada di di e-commerce toko online-nya Pustaka Pelajar juga. Tapi kira-kira kalau dilihat sebenarnya dibagi jadi 6 bagian gitu ya. Yang pertama kita bahas contoh-contoh tata kelola teknologi digital. Ada yang dari Peace Tech Lab, atau dari iCare, atau dari Internet Society gitu ya. Habis itu kita juga bicara bagaimana sebenarnya aktor transnasional di sektor teknologi digital itu juga beberapa kali sering berseteru gitu ya melawan aktor negara. Mungkin buat teman-teman HI ini juga kita bisa belajar tentang bagaimana aktor non negara gitu ya punya peran penting. Jadi kita bahas contoh konflik kepentingan Facebook dan pemerintah Australia, atau misalnya konflik antara Google dengan Nicaragua gitu ya, atau misalnya kasus Facebook di Cambridge Analytica dan pemilihan Presiden Amerika tahun 2016. Nah, itu bagian kedua. Bagian ketiganya kita bahas aktor transnasional yang individu, karena di bidang teknologi digital ini juga banyak gitu ya, aktor-aktor individunya seperti Steve Jobs, Mark Zuckerberg, gitu ya, Edward Snowden gitu. Terus di bagian 4 kita bahas gagasan. Jadi gagasan teknologi digital itu ada namanya Silicon Valley, dan bagaimana ini punya global effect, menyebar gitu ya, difusi di berbagai negara seperti di India, di Kenya, di Singapura gitu ya. Terus di bagian 5 kita juga bahas tentang bagaimana teknologi digital itu berpengaruh pada kejahatan transnasional. Contohnya tentang isu cybercrime gitu ya, hacker nightmare, terus ada hacktivism juga gitu ya. Dan yang menarik juga tuh ada di bab 19 bicara tentang perdagangan ilegal di dark web.
Nah, kita bisa melihat juga ya bagaimana perkembangan perdagangan ilegal di dark web itu. Nah, terus bagian yang kelima, kita bahas tentang teknologi digital dan perang dalam kejahatan transnasional. Jadi kita lihat misalnya peranan ICT for Peace gitu ya, ataupun platform peta digital. Nah, yang terakhir itu kita bahas tentang peranan teknologi digital untuk perdamaian. Jadi kira-kira itu yang menjadi topik-topik yang kita angkat di buku ini. Ada sekitar 497 halaman yang saya kira buat teman-teman yang mungkin sedang mencari ide tentang topik skripsi HI atau topik-topik riset di bidang teknologi digital dan mau dikaitkan dengan pengaruh globalnya seperti apa, saya kira mungkin bisa mulai dengan membaca tulisan-tulisan yang ada di buku ini. Kira-kira gitu teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman mau pesan via saya gitu ya, nanti akan saya berikan tulisan pesan personal juga di halaman pertama seperti ini. Tidak bisa saya tampilkan semua, tapi nanti ini buat semacam kenang-kenangan aja buat teman-teman gitu. Oke, makasih banyak. Itu dia sharing saya hari ini tentang buku. Semoga bermanfaat buat yang berminat. Nanti bisa silahkan tulis komentar di bawah. Terima kasih.